Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Tribuners, kali ini Mutiara sudah bersama dengan dua narasumber yang cantik-cantik dan spesial yang menemani Mutiara tentunya di studio Tribun Lampung Tercinta. Nah, langsung saja Mutiara perkenalkan dengan narasumber cantik-cantik yang sudah menemani nih Mutiara pada hari ini. Ini yang sebelah kanan Mutiara, yang di depan Mutiara pas ini ada Lilian Holly. Ini merupakan Putri Remaja Lampung 2024. Halo Li, Hai, Kak. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kakak baik. gimana Kak? Alhamdulillah juga baik. Baik. Nah, ini pertama kali ke studio Tribun Lampung ya, Li? Iya, ini pertama kali banget. Oke, pertama kali. Jadi nanti kita banyak banget yang bakal kita obrolin dengan Li, dan kita akan memperkenalkan narasumber satunya lagi. Ini ada yang imut-imut dan cantik, yaitu Adinda Disa Aurelia yang merupakan Putri Anak Lampung 2024. Halo Dinda. Gimana kabar hari ini, Dinda? Alhamdulillah baik juga. Ya, dan keduanya ini baik pertama kali ke Tribun Lampung juga ya, Dinda ya? Iya. Cantik-cantik dan lucu juga ya. Dan tentunya ini Tribuners, dua narasumber kita pada hari ini itu berprestasi. Karena tadi seperti Mutiara yang sudah Mutiara jelaskan ya di awal, bahwasannya dua narasumber kita hari ini adalah Putri Remaja Lampung 2024 dan juga Putri Anak Lampung 2024. Nah, langsung saja nih, seperti apa sih kira-kira kesibukan dan Oke Tribuners, langsung saja kita ngobrol dengan narasumber pertama. Ini ada Li yang merupakan Putri Remaja Lampung 2024. Seperti apa sih kira-kira kesibukan seorang Li? Boleh diceritain nih kepada Tribuners di rumah, Li? Oke, kalau untuk kesibukan Li sebenarnya karena Li masih sekarang sekolah kan. Jadi aku ngikutin berbagai activity and also organisasi di sekolah. Tapi selain itu juga Li ini adalah seorang penyiar Kak. Jadi penyiar, iya. oke, Jadi oke. agak sibuk juga untuk mengatur waktu, misal dari sekolah terus pulang sekolah harus nyiar, karena nyiarnya itu di sekitaran jam 6 sampai jam 8. Terus ngikutin les-les juga lumayan banyak, ada les public speaking, biola, bahasa Inggris dan yang lainnya gitu. Oke, jadi banyak banget ya ini kegiatannya Li ya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah mendengarkan kegiatan dari Li yang nggak cuma sibuk di sekolah, tapi juga banyak kegiatan, bahkan ini siaran juga ya, jadi seorang penyiar dan juga ikut latihan-latihan atau les untuk menambah keterampilan dari seorang Lina. Kali ini kita akan beranjak ke Dinda. Halo Dinda, gimana nih kesibukannya? Boleh diceritain kepada Tribuners di rumah? Akhir-akhir ini aku sering banget melakukan hal-hal yang positif. Aku kali ini sedang berlatih di Treasure Harmony Lampung Community, itu adalah paduan suara. Dan alhamdulillah nanti sebentar lagi di bulan ini Treasure Harmony Lampung Community bakal ada lomba nih internasional di Singapura. Wah, keren banget. Dan Dinda ikut kegiatan itu? Iya. Wah, keren banget. Dan kita harus dukung nih sebagai masyarakat Lampung, karena keduanya ini kan Putri Lampung ya. Jadi kita sebagai warga Lampung dan juga warga Indonesia tentunya harus mendukung dua anak muda yang cantik dan berprestasi ini. Nah, Tribuners tadi udah sedikit kenalan dari dua narasumber kita. Ini ada Li dan juga Dinda. Tadi udah ceritain kesibukannya kali ini yang bikin Mutiara penasaran nih Tribuners. Gimana sih awal mulanya? Boleh deh dari Dinda dulu. Awal mulanya kok Dinda bisa tertarik gitu kan ikut ajang Putri Anak Lampung 2024? Awal-awalnya sih aku cuman belajar piano. Oke. Ya, terus aku berujung dengan dunia nyanyi. Terus aku mulai tertarik nih sama dunia modeling. Terus mungkin di tahun 2020 aku mulai tertarik dengan ajang Putri Anak. Dan aku terus berlatih dari talent, catwalk, public speaking, dan akhirnya berkesempatan untuk mengikuti ajang Putri Anak Lampung. Oke, keren banget sih. Jadi awal mulanya memang cuman piano ya, belajar, Iya, terus bener. akhirnya lari ke nyanyi dan akhirnya nambah banyak bakat Bener. gitu kan untuk bisa ikut ajang dari Putri Anak Lampung. Iya. Kalau boleh tahu, Dinda sendiri tahu tentang ajang Putri Anak Lampung itu dari mana, Din? Aku tahu dari mama sih. Oh, jadi memang dari orang tua ya, jadi support system Yes. utama ya? Benar. Jadi aku ikut tertarik juga nih sama saran dari mama. Ini ajang ini bagus. Jadi aku mulai pantau terus juga ajang tuh. Terus aku terinspirasi dan akhirnya aku mulai berlatih lah buat memenangkan Putri Anak Lampung ini. Predikat Putri Anak Lampung Iya. 2024 ya, keren banget. Jadi memang prosesnya itu nggak instan. Dinda ini udah sekitar 4 tahun berarti ya persiapannya ya untuk bisa memenangkan predikat Putri Anak Lampung 2024. Dari Dinda kita beralih ke Li. Li, boleh dong sama kayak Dinda nih pertanyaannya ya. Ceritain awal mulanya kok bisa akhirnya Li ini tertarik untuk ikut ajang Putri Remaja Lampung 2024. Oke,
Since I was a kid, Lee itu sebenarnya udah into something that is actually I wanna try something new. Terus sebenarnya Lee itu punya beberapa kawan-kawan yang emang di tahun lalu itu sempat winner dari Putri Remaja. Terus kepingin, cuman orang tua itu sebenarnya belum terlalu support karena belum melihat Kak orang-orang yang dari Lampung akhirnya bisa having a big achievement di nasional sampai ada yang juga internasional kan Kak. Akhirnya yaudah one day I decided to join it. Terus akhirnya ya udah karena sebenarnya pengen menginspirasi banyak orang juga lewat ajang Putri Remaja ini. Oke, jadi memang awalnya ya belum ngizinin Iya, banget belum lah ya. ngizinin. Terus dengan keyakinan dari seorang Lee untuk meyakinkan orang tua akhirnya ikut dan bisa memenangkan gitu kan mahkota Putri Remaja Lampung 2024. Nah Lee, kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang udah dipersiapkan seorang Lee sampai akhirnya bisa menyandang predikat Putri Remaja Lampung 2024? Oke, sebenarnya kalau untuk Lee sendiri itu having something that is actually from our heart, nggak cuman itu tuh emang dipersiapkan dari awal, maksudnya nggak cuman kelihatan dari luar gitu loh, harus dari dalam juga, karena everyone itu kan pasti punya something special from ourselves kan, punya strength and also weakness, tapi dari weakness itu kadang Lee untuk menutupi lah semua weakness dari beberapa strength, tapi untuk persiapan ya lumayan banyak sih Kak, ada public speaking, terus juga catwalk class, terus the way we speak to other people, terus harus kayak melihat bagaimana kita harus communicate with others without actually we're not respect to them gitu. Oke, wah keren sekali ini ya. Jadi memang banyak bener persiapannya juga ya Lia, dari mulai latihan catwalk dan juga public speaking, tentunya itu adalah modal yang utama juga ya. Karena biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak sih? Pertanyaan dadakan. Itu momen yang paling deg-degan nggak? Deg-degan, takut salah ngomong. Nah kalau Dinda boleh dong ceritain waktu ajang Putri Anak Lampung ini ya, kan pastinya biasanya ada kayak bakat gitu ya, penampilan bakat. Nah Dinda nampilin apa kalau boleh tahu? Aku nampilin nyanyi solo song Kak. Wah, berarti suara Dinda ini bagus banget ini ya. Oke, solo song kalau boleh tahu nyanyi lagu apa kemarin Din? Waktu itu aku nyanyiin lagu I'm the Greatest Star. Dia lagu tipikal lagu Broadway. Oke, agak susah itu ya lagunya ya. Ya maksudnya nggak bisa dinyanyiin oleh sembarang orang dong, berarti emang dia keren. Nah Din, boleh tahu nggak sih, kan ini tadi sudah dijelasin ya tentang perjalanan Dinda awal mulanya kenal dengan ajang Putri Anak Lampung 2024, dan ini kan juga akan mewakili Lampung ya di ajang nasional baik Dinda ataupun Lee. Boleh dong Dinda ceritain nih apa namanya kepada Tribuners di rumah, sebenarnya hal apa sih yang ingin Dinda berikan terutama untuk Lampung gitu kan setelah menyandang sebagai Putri Anak Lampung 2024? Sebenarnya aku juga kaget sih. Aku nggak awalnya nggak expected bakal menang. Iya bener. Oke. Karena nggak cukup peserta juga pada keren-keren, bener. Jadi aku berusaha nggak insecure dengan diri aku sendiri, tetap be yourself, and tetap menjadi diri kita. Jangan kita tuh berusaha jadi orang lain lah. Proud of yourself karena diri kita tuh spesial. Dan jangan percaya dengan omong-omongan haters itu. Yes. Bener-bener, karena itu biasanya kalau udah ada orang omongan haters, kalau kita terlalu memikirkan kata-kata itu akhirnya bikin kita down. Jadi down kan. Nah Din, selama perjalanan ajang Putri Anak Lampung ini kan banyak seleksi-seleksi yang dilewatin oleh Dinda. Ada nggak sih salah satu tahapan seleksi mungkin yang menurut Dinda ini kayaknya agak sulit ini gitu, agak lebih menantang mungkin gitu? Jujur, semuanya pasti menantang ya kan, tapi awal-awal aku audisi emang deg-degan banget kan. Jadi I try to be myself juga saat audisi, dan itu menurut aku first time banget aku juga audisi buat ajang Putri Anak juga. Jadi menurut aku tuh tantangan juga sih buat aku. Oke, jadi memang first time dan tentunya itu bakal jadi tantangan yang luar biasa, tapi untungnya ya langsung bisa mendapatkan predikatnya. Dan sejauh ini Dinda boleh dong ceritain, ini kan bakal ke ajang nasional, kalau boleh tahu kapan ini di tahun 2024? Di tahun ini di Oktober akhir. Oh, bareng ya? Bareng? Yes. Oh, oke, jadi tahun ini di Oktober akhir. Nah Dinda, bisa diceritain persiapannya gimana aja sejauh ini? Persiapannya aku public speaking, akhir-akhir ini aku fokus banget dengan public speaking, karena public speaking itu penting guys di dunia model
model dan pageant ini. Dan selain public speaking, aku juga model, talent, dan lain-lain, dan juga knowledge. Knowledge juga penting banget ya, kita juga harus tahu ilmu pengetahuan tentang Lampung, sosial, budaya, dan lain-lain. Dan menurut aku talent, aku bakal persiapin lagi nyanyi-nyanyi, dan talent-talent lain aku juga bisa nari nih Kak. Oke, Wow. bakal nari Lampung ya? Apa gimana? Gimana? Ini rahasia ya, tapi pokoknya kita sejauh ini udah banyak persiapan ya, Yes, seni budayanya, bener banget. nggak cuma nyanyi tapi juga bakal nari ya. Yes. Nah itu nanti kita tunggu deh kabar lanjutannya seperti apa Tribuners. Nah kali ini kita akan ke Li deh. Li boleh dong ceritain kayak Dinda tadi kan udah ceritain ya gimana kesan-kesannya pas dia menjalani pemilihan ataupun seleksi di ajang Putri Anak Lampung. Nah kalau Li sendiri gimana nih kesannya pada saat ajang Putri Remaja Lampung 2024 dan dari semua tahapan seleksi mana yang menurut Li kayak ini paling menantang gitu? Okay. Kalau kesannya, very excited to join it from the first time I go into the beauty pageant. As I told to you, sebenarnya sama kayak Dinda juga. Sama ya? Ini first time banget. Jadi jujur excited, tapi Li itu bukan tipikal orang yang gampang nervous gitu Kak. Jadi ya udah kalau misalnya ini emang something I want to achieve, ya udah lanjutin aja. Without actually, I just want to share to the people like we have to have brain that brave to ourselves and also to other people. Tapi kalau untuk tadi apa yang kedua ya aku lupa. Yang paling menantang dari Oh semua paling menantang. seleksinya. Kalau untuk yang menantang itu sebenarnya nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Nggak ada karena Li dari awal tuh udah mempersiapkan semuanya dengan detail kayak udah di list gitu, udah nanya-nanya juga ke beberapa orang gimana cara kita harus kalau saat interview itu gimana menjawabnya, maksudnya kayak ya kita ada pandangan gitu kan untuk kedepannya harus bagaimana. Terus untuk catwalk class juga udah dipersiapin, jadi yang bikin deg-degan itu ketika melihat juri, judges, terus juga beberapa kru yang sebenarnya Li belum pernah ketemu, sama mungkin winner sebelumnya, winner tahun lalu. Iya, jadi kayak, aduh takutnya nanti dikasih apa ya, question yang susah gitu, tapi untungnya enggak, karena udah dipersiapin banget, kayak emang harus prepare from jauh-jauh hari itu kayaknya emang harus banget. Harus banget ya. Ini catwalk kalian berdua jangan-jangan latihan bareng apa gimana? Enggak. Iya malah. Tapi kenapa kalian akrab banget gitu? Karena memang pas diajak sering ketemu atau Iya. Yes. Tapi sebenarnya kita in a different place gitu sih Kak. Karena kan aku yang remaja. Jadi apa ya, beda circle gitu jatuhnya. Dia yang sama anak-anak, aku yang sama remaja. Iya. Tapi when we were the winner from the first time, ya udah akhirnya ngebaur karena ya kita nggak ngerasa apa ya musuh gitu sih Kak. Ya, kita harus iya. Dan di nasional juga kita harus saling harus membantu satu sama lain gitu. Karena kita kita nggak ada siapa-siapa juga yang kita bisa deketin banget. Nah, Li kalau boleh tahu nih, kalau sejauh ini Li sendiri persiapannya gimana Li? Sejauh Untuk ini ajang nasional. persiapannya alhamdulillah sudah lumayan banyak. Cuman masih tetap sih Kak sama yang kayak sebelumnya juga. Cuman ya harus Li harus ngasah skill yang sebelumnya emang udah ada di diri Li. Terus kayak harus apa ya? Lebih ke ngasah juga sih Kak. Maksudnya kayak nggak semuanya itu bisa di-prepare saat di sana, harus di sekarang juga. Kayak ya sebenarnya yang udah kita bilang dari awal, public speaking sama catwalk itu emang harus banget. Dua poin utama. Dua poin utama. Cuman ada talent show juga kan Kak. Terus nanti outfit yang kita pakai di sana itu udah harus dipersiapin juga, makeup, hairdo dan lain-lain. Terus kita juga harus present Lampung, bagaimana bahwa apa ya, mereka itu harus melihat Lampung itu oh wow begini ya dari tahun-tahun sebelum itu. Li itu pengennya mereka melihat Lampung itu kayak oh kayaknya aku harus ke sana deh ngeliat Lampung secara tertarik gitu. Jadi itu sih Kak, aku pengennya mereka interesting sama Lampung, jadi aku harus membawa nama Lampung dengan baik banget. Ya, jadi menarik banget. Iya. Nah, ini kan tadi kalau misalkan apa namanya Dinda sendiri itu bakal menampilkan nyanyi dan menari. Kalau Li sendiri gimana? Aku newscasting. Newscasting. Iya. Beda kayaknya ya. Orangnya. Iya. Kalau Dinda tadi nyanyi, kalau Li newscasting. Newscasting. Tapi sejauh ini boleh dong Li, kenapa memilihnya newscasting? Apa memang selain kesibukan tadi sekolah dan belajar, ini juga
newscasting itu jadi salah satu kegiatan Lee sendiri. Iya benar, kalau untuk di sekolah Lee itu masuk newscasting club. Tapi English club, Lee itu adalah wakil ketua dari English clubnya. Jadi bisa mengatur segalanya dan untuk mengajak murid-murid yang lain untuk mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris, kayak especially sebenarnya anak-anak di Indonesia, especially in Lampung juga, mereka ini pasti punya bakat yang terpendam. Jadi Lee itu pengennya mereka ya udah masuk English club, mereka mencoba mulai lomba-lomba, even mereka sebenarnya nggak ngerti dan itu first time mereka, jadi pengen banget gitu untuk mereka ikutin. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah ngedengerin ya cerita dari Lee, gimana sih perjalanannya dan juga persiapannya untuk ke ajang nasional Putri Remaja Lampung 2024 mewakili Provinsi Lampung, dan kita ini akan ke Dinda lagi Tribuners. Nah, ini kan Mutiara sempat ngedengar ya, jadi sebelum Mutiara ini ngobrol sama dua narasumber, Mutiara ini sempat research dulu. Ternyata Tribuners, Dinda ini sudah menang beberapa penghargaan ya dalam lomba solo song nih. Berarti kan memang ini membuktikan bahwasannya seorang Dinda ini super talented banget, benar-benar talentnya luar biasa sekali. Din, boleh dong bagikan kepada Tribuners di rumah yang mungkin seusia Dinda gitu, gimana sih tips and triknya supaya bisa berprestasi, entah itu di sekolah ataupun di luar sekolah, maksudnya akademik dan non akademik, seperti apa? Kuncinya kalian harus belajar sih, dan juga kalian harus tahu apa sih seni atau apapun yang kalian suka dan kalian latih, terus kalian mungkin mencoba hal-hal baru, yaitu dengan ikut lomba-lomba. Itu aku awalnya juga mengikuti kemauan mama nih. Oh, begitu. Iya. Kalau boleh tahu dari usia berapa sih Din udah mulai interest gitu sama dunia musik gitu, tarik suara terutama? Mungkin umur 6 atau 5 maybe. Oke, jadi masih kecil emang udah suka ya? Terus aku latih dan ternyata aku juga malah suka dengan apa kemauan mama, dan akhirnya aku mulai mengikuti lomba. Tahun lalu aku mendapatkan gold medal internasional Bali dan Bandung tahun 2023. Wah, keren sekali. Jadi memang wajar nih kamu bisa apa istilahnya ya meraih predikat sebagai Putri Anak Lampung, karena prestasi sebelumnya juga membanggakan sekali. Maksudnya tidak hanya untuk seorang Dinda sendiri dan juga keluarga Dinda, tapi juga untuk Provinsi Lampung. Din, boleh tahu nggak dari semua perjalanan Dinda sampai sekarang dan nanti mungkin di ajang nasional ini, tapi aku mungkin balik lagi deh ke momen dimana Dinda mendapatkan predikat sebagai Putri Anak Lampung 2024. Pasti Dinda awalnya nggak nyangka kan? Iya benar. Iya kan? Nah, terus apa reaksi yang pertama kali pas Dinda menang itu, dan gimana sih tanggapan kedua orang tua mungkin? Bisa ceritain? Aku waktu di announce, aku jujur langsung nangis. Oh, iya, aku nggak bisa campur feeling sumut. Aku langsung campur kaget, senang, sedih. Jadi kayak nggak nyangka banget, karena my dreams come true gitu. Apalagi kan mungkin anak-anak sekarang mungkin ada yang ingin menjadi Putri Indonesia ya. Iya, karena kan sekarang nama Indonesia ini di kancah internasional juga udah luar biasa kan. Jadi aku terinspirasi dengan Putri Indonesia. Jadi aku memulai proses yang baru buat menuju Putri Indonesia. Aku masuk dulu di Putri Anak dulu, mencoba-coba gitu kan, mencari pengalaman juga. Jadi buat kalian yang mempunyai mimpi besar, jangan lupa kejarlah mimpi kalian. Iya, jangan lupa untuk dicoba ya. Iya, coba hal-hal baru. Coba hal-hal baru, bener banget. Jadi memang kalau Dinda sendiri itu pengen banget ya nanti suatu saat beberapa tahun yang akan datang bisa ke ajang Putri Indonesia ya. Amin. Kita doakan. Oke, Lee juga nih, aku penasaran Lee. Dari tadi kan kalau Dinda mungkin ceritain dari awal, salah satunya adalah dia bisa ke dunia tarik suara itu kan karena mamahnya gitu kan. Nah, kalau Lee sendiri gimana Lee awalnya? Dari orang tua juga kah atau memang Lee sendiri gitu? Dari bunda. Oh, dari Bunda Lee juga sama. Karena apa ya? Lee kan deket banget sama Bunda Lee kan. Terus sebenarnya emang dari dulu tuh pengen mencoba hal baru yang emang bakal ngebanggain Bunda. Akhirnya pas masuk Putri Remaja, terus menjadi winner, Lee itu sebenarnya udah menangis banget Kak itu. Pas udah mendapatkan crown-nya, udah pakai crown ini udah menangis banget. Cuman sayang sama make up. Sayang sama make up. Saya akhirnya udah seneng banget. Yang di hati Lee itu pokoknya yang kayak Lee itu udah ngeliat lah dari pas
Lee dikasih crown, itu Bunda Lee di ujung di depan mata Lee, kan ini stage kan Kak, terus di depan Lee itu ada Bunda Lee, itu Bunda Lee udah nangis, dari situ yang kayak aduh ya ampun, akhirnya bisa ngebanggain Bunda. Dan Lee juga punya kakak, jadi kakak itu langsung kayak akhirnya ada aku bisa jadi winner. Di situ ya ampun kayak udah seneng banget, kayak I can't believe in it. Tapi juga sebenarnya bisa di believe karena emang Lee dari awal udah persiapannya banyak banget. Tapi alhamdulillahnya juga ya itu sih Kak, dari awal tuh kakak Lee sama Bunda udah support banget. Jadi akhirnya pas jadi winner akhirnya bisa ngebanggain mereka. Jadi mereka bisa apa ya, senang, nangis bareng gitu. Oke, jadi memang keluarga itu jadi support system Iya, support utama banget, ya. iya. Nah, Lee juga katanya pernah dapat medali emas ya Lee dalam Iya. bidang apa kalau boleh tahu? Itu Olimpiade Bahasa Inggris. Olimpiade Bahasa Iya. Inggris. Di tahun berapa Lee? Di tahun ini. Oh, tahun ini juga? Cuman emang dari tahun 2000 setelah COVID Kak, itu mulai baru mengikuti Olimpiade yang Bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya ya udah langsung awalnya itu emang masih dapat medali perak karena kan baru masuk ya Baru Kak. masuk, iya. Jadi ya belum tentu langsung ke medali emas. Cuman yang beberapa orang-orang pasti yang langsung ke medali emas. Cuma kalau dia dari tahap awal pasti perak dulu, Setelah itu di pertengahan udah selama mungkin ya 3 atau 4 bulan udah selalu mengikuti Olimpiade. Bisa Ke dapat emas, emas. iya. Wah, luar biasa. Jadi memang prosesnya itu step by step Yes. ya. Nah, kalau Lee sendiri, ini suka bahasa Inggris itu dari mana Lee? Tertariknya biasanya kan ada momen di mana kita akhirnya memutuskan, oh kayaknya tertarik banget nih untuk belajar bidang A, bidang B gitu. Kalau Lee sendiri, my mom have a course. Bunda Lee punya course, jadi Wajar dari itu kecil ya. wajar. Wajar banget ini. And itu the first ya Kak. Cuman emang Oke. dari kecil tuh Lee udah diajarin bahasa Inggris. Cuman emang karena Lee tuh dulu masuk public school dan orang-orang pasti nggak terlalu into bahasa Inggris Iya, kan Kak. bener banget. Jadi Lee tuh ya udah cuma les-les biasa, cuman nggak terlalu yang aku kayaknya harus mendalami ini deh. Tapi akhirnya pas dipindahin ke SMP yang private school, dari situ mulai belajar bahasa Inggris. Terus juga Lee tuh selalu pengen sebenarnya belajar bahasa baru itu because we can communicate with others people, especially not from Indonesia. Kita tuh bisa apa ya, represent our country to the Country, people around the world toward me. Jadi ya udah itu the second. Terus yang the third is because I think by using English itu tuh bisa membuka banyak peluang. Mau itu di dunia kerja atau kita ikut competition, itu bakal menjadi nilai plus. Jadi dari situ mulai dia udah akhirnya belajar bahasa Inggris, terus basic-basicnya karena bahasa Inggris tuh lumayan banyak ya Kak. Ada basic sampai sentences Iya, ya, aduh ya bener ampun banget. itu banyak structure. Akhirnya ya udah jadi deh sekarang udah mulai bisa gitu. Oke, dan memang gini ya, kalau misalkan kita lihat Lee, ini kan interestnya banyak ya, maksudnya dan salah satunya adalah ke bahasa Inggris. Yes. Karena tadi udah disebutin alasannya, bahwasannya salah satunya adalah bisa nambah peluang, Yes. baik itu di dunia kerja ataupun dunia pendidikan. Lee, mungkin bisa kasih nih tips and trick kepada Tribuners di rumah yang seusia Lee, yang memang sampai sekarang itu menyerah untuk belajar bahasa Inggris. Padahal kita tahu nih, kita kan di era istilahnya global ya kan. Kita di katanya Indonesia emas dan sebagainya, yang mana kita lihat ini persaingannya bukan hanya antar warga negara Indonesia aja, tapi kan udah iya kan, tapi dengan negara lainnya. Gimana nih Lee untuk kasih motivasi kepada Tribuners di rumah untuk belajar bahasa Inggris? Untuk motivation ya, menurut aku you have to try something new. Tapi nggak cuma something new, karena sebenarnya every people can say you have to try something new because you can doing it. Tapi sebenarnya untuk kita try something new itu pasti banyak banget kan kayak yang harus kita lakuin. Kayak from the basic pun kita harus belajar bahasa Inggris dari awal-awal banget gitu. Cuma sebenarnya kebanyakan orang-orang yang akhirnya merasa aku kayaknya udah gak bisa bahasa Inggris deh, itu mereka karena they're not confident with themselves. When they would like to speak English, sometimes their friends trying to bullying. Jadi kayak mereka bilang, ah kok so Inggris banget sih, padahal itu kayak ya itu yang kita mau, dan kedepannya juga itu bakal bermanfaat untuk kita. Dan menurut aku kalian harus really confident, terus kalian juga harus belajar. Kalian tuh nggak harus yang les di luar mahal-mahal, tapi kalian bisa menggunakan social media sekarang itu. Karena banyak banget orang-orang yang udah nge-post di social media, kayak misalnya aku sebut merek boleh gak sih kayak ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aku biasanya belajar dari Instagram, YouTube, and also Oh TikTok. iya, Kalian bener. harus manfaatin semua platform sosial media untuk belajar apa yang sebenarnya kalian mau, especially English. Karena sekarang orang-orang ya, mereka pengen kuliah, mereka pengen kerja, mereka pengen sekolah, itu pasti orang-orang bakal ngeliat kayak, oh ya, kayaknya orang ini bisa deh kita pakai karena she's really good at English gitu. Jadi banyak tips yang bisa dipakai, cuman yang pertama social media itu harus
kalian harus pakai itu digunakan dengan bijak banget. Betul banget. Jadi memang kalau sosial media itu digunakan untuk bijak, salah satunya adalah untuk belajar ya. Yes. Jangan untuk upload status ya biasa lah, kita tahu nih kebanyakan netizen itu. Oke, Din, ini kan aku sempat cari informasi juga. Ternyata Dinda ini punya platform untuk sharing gitu kan kegiatan sosial. Boleh dong kenalin kepada Tribuners di rumah platformnya apa dan apa aja nanti kegiatannya gitu kepada Tribuners. Jadi baru-baru ini aku punya platformnya yang bernama Din Dazzling, dan itu berisi tentang kuliner, budaya, sejarah, Lampung, dan lagu-lagu Lampung. Keren-keren. Jadi dengan Din Dazzling aku pengen Lampung itu bisa wow dan tertarik deh orang-orang luar. Jadi aku bakal gunain Din Dazzling ke orang-orang, dan juga teman-teman aku nanti Putri Anak juga bakal mengenal Lampung lebih dalam lagi. Oke, jadi memang itu adalah salah satu platform untuk memperkenalkan Lampung ya dengan kegiatan-kegiatannya Dinda. Wah, luar biasa. Nah, Tribuners mungkin Tribuners ini ada yang pengen tahu nih Instagram dari Dinda dan juga Li, mungkin pengen tahu kegiatannya seperti apa. Boleh di-sharing nih dari Dinda dulu deh. Instagramnya atau sosial media apapun bisa di-sharing ke Tribuners. Nama IG aku Dinda DSAR, huruf kecil semua ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG platform aku Dindazzling __. Oke, untuk mendukung kegiatan Dinda ya, memperkenalkan Provinsi Lampung. Nah, kalau Li sendiri boleh dong? Li, Instagram Li itu namanya Lilian Choli, LEELEANHOLG. Oke, harus eja. Iya. Dan untuk aplikasi Li itu platformnya namanya Let's.Start With You. Wah, luar biasa. Nah, Tribuners di rumah ini kan mungkin kita lihat kedua wanita cantik ya, wanita ya. Jadi yang udah pakai mahkota hari ini ada Putri Anak Lampung dan juga Putri Remaja Lampung. Ini kan udah cantik jelita, terus juga banyak banget latihan-latihan yang mereka persiapkan untuk ke ajang nasional di bulan Oktober nanti. Belum ada tanggal resminya ya ini? Belum, cuman pasti di akhir banget. Oke, yang jelas di bulan Oktober ya, di bulan Oktober 2024 ini. Kalau boleh tahu ini, siapa sih yang bisa dibilang mensponsori ataupun yang mendukung lah kalian bisa tampil secantik ini tentunya di depan Tribuners di rumah pada hari ini? Kita ada Mami Fanny, Regional Director dari Putri Anak Remaja Lampung. Jadi emang Mami Fanny yang mengurusi semuanya, mencari support. Iya, karena kan tadi udah jelasin juga nih sama Li katanya kan kalau misalkan nanti ke ajang nasional bakal butuh kostum dan sebagainya. Itu just banyak banget ya. Perintilan ya. Kecil iya. Mami Fanny, terus kita biasanya di bantu sama Kak Daniel juga. Misalnya ada kayak gini sekarang biasanya Kak Daniel. Iya, Kak Daniel yang bakal kontak kita. Cuman ya emang the first person itu ya Mami Fanny. Oke, jadi first istilahnya person yang helping kalian itu adalah Mami Fanny ya, bisa tampil cantik di hari ini untuk datang di studio Tribun Lampung. Nah, ini karena kita sudah berada di segmen akhir untuk tayangan podcast kita, boleh dong untuk Dinda dulu bisa kasih apa ya istilahnya motivasi deh, ataupun bisa ada kalimat closing statement yang menginspirasi Tribuners di rumah yang seusia Dinda sekarang untuk bisa menjadi versi terbaiknya. Dan boleh Dinda juga kasih apa ya closing statement untuk mendukung Dinda di agenda nasional nanti. Buat motivasi kalian semangat belajarnya, karena menurut aku sekarang kadang sedikit bandel ya buat belajar ya. Kenapa itu kok sedikit bandel gitu? Tapi sekarang aku mulai belajar karena menurut aku nanti aku bakal nyesal di masa depan nih teman-teman. Jadi kalian jangan lupa belajar, karena belajar adalah kunci kalian sukses nih teman-teman. Dan jangan lupa dukung aku buat di ajang Putri Anak Indonesia nanti ya teman-teman. Oke, tenang, jangan lupa dukung Dinda ya teman-teman supaya ini Dinda bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung di ajang nasional ya. Kita doakan semoga bisa membawa nama Lampung di ajang nasional dengan begitu hebat. Oke, selanjutnya Li, boleh kasih closing statement kepada Tribuners di rumah dan juga minta dukungannya. Oke, motivation dulu ya. Iya, boleh. Untuk kalian yang when you know your passion, skill and talent, kalian harus mendalami semua hal itu. Meskipun orang-orang bilang kayaknya kamu nggak bakal bisa, cuman di akhir kalian tuh harus menunjukkan kalau misalnya kalian tuh bisa, dan kalian bisa menjadi orang yang sebenarnya mereka nggak bakal mengira kalian bakal bisa menjadi orang itu. You have to be someone that actually not to be pretty from the outside, but pretty from the inside too. And also kalian jangan lupa untuk semuanya, and also
masyarakat Lampung dan dari seluruh Indonesia jangan lupa support Lee di ajang nasional nanti di Putri Remaja Indonesia 2024. Thank you. Oke, luar biasa sekali Tribuners. Tadi dua narasumber kita udah minta dukungan dari Tribuners di rumah, khususnya masyarakat Lampung, untuk bisa mendukung keduanya di ajang nasional 2024, dan kita doakan keduanya bisa menampilkan yang terbaik untuk memperkenalkan Provinsi Lampung ya kepada Indonesia dan kepada seluruh kontestan lainnya. Nah Tribuners, mungkin itu saja ini ya, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya bersama dengan kedua narasumber kita hari ini, dan nantikan tayangan terupdate lainnya bersama dengan narasumber hebat lainnya juga bersama dengan saya Mutiara dan juga dua narasumber Mutiara, yaitu Lilian Holly selaku Putri Remaja Lampung 2024 dan Adinda Disa Aurelia selaku Putri Anak Lampung 2024. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.